Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang paripurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selalu bahagia kami jika di hari pertama Ramadan karena masjid kita jadi penuh. Ya, jamaah kita jadi sholat semua. Itu kebahagiaan kami. Bukan hanya karena masjid penuh juga, tapi karena kita bisa sama-sama melakukan kebaikan. Kalau sama-sama melakukan kebaikan artinya apa? Artinya kita punya potensi di surganya bareng. Ya, belum tentu saya masuk surga juga. Bisa jadi saya mampir dulu ke neraka. Tapi ada kawan-kawan ternyata yang ngeliat saya masuk neraka. Ya Allah, itu kan Ustadz Nu'man yang dulu ngimam di Masjid Al-Maghfirah. Saya sholat di belakang beliau, ya Allah. Kenapa kudu masuk neraka? Akhirnya ditolong saya sama Bang Daya, ditolong saya sama Bang Fauzan. Kenapa? Karena melakukan kebaikan bersama-sama. Dulu kami di dunia melakukan kebaikan bersama, ya Allah. Sholat bareng, ya Allah. Itu dia kenapa? Ada kesalahannya, kata Allah. Ya Allah, tolong ampuni, ya Allah. Ya, itu namanya seorang sahabat memberi syafaat kepada sahabat lainnya. Jadi selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa golongan orang-orang atau golongan sesuatu yang bisa memberi syafaat. Contoh seperti Al-Quran bisa memberi syafaat. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran terus. Kalau kita sekarang lebih demen bacanya baca handphone, bacanya baca berita. Coba diubah, bacanya baca Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini Al-Quran yang nanti pada hari kiamat akan menjadi penolong kita. Bahkan kata para ulama, kalau orang punya Al-Quran di dadanya, paham tuh Pak ya? Quran di dada maksudnya gimana itu? Garuda di dada sering kan? Kita Garuda di dadaku. Al-Quran di dadaku. Apa contohnya Al-Quran di dadaku? Gini Pak, gampangnya Pak. Al-Quran kalau sudah di dada namanya malakah. Malakah itu kalau di bahasa Indonesiain jadi melekat. Melekat itu bahasa Arab. Yaitu malakah. Kepemilikan pasti. Maksudnya melekat pada diri. Al-Quran kalau sudah malakah, kalau sudah melekat, itu seperti kita baca Fatihah. Bapak, kalau baru bangun tidur nih, nyawa belum kumpul, ya kan? Baru setengah pala, nyawa tuh. Paham tuh ya? Nyawa belum kumpul. Kalau kita disodorin sendal, kita disuruh nelpon, oh tuh. Halo, ternyata sendal. Itu nyawanya belum kumpul itu. Kalau dalam keadaan nyawa belum kumpul, saya suruh tebakin, ihdinas siratal mustaqim, lanjutin. Siratal ladzina an'amta. Itu saking melekatnya. Bisa lanjutin sesuatu meskipun nyawa belum ngumpul. Itu kalau Al-Quran sudah malakah, Al-Quran sudah melekat seperti melekatnya Al-Fatihah di dalam otak kita. Karena sering dibaca, karena sering dengar orang lain baca, itu malakat tuh jadinya tuh. Makanya izin Pak ya, sering dibaca Al-Qurannya sama sering dengerin Quran. Sering dengerin orang lain Quran, enggak Pak Ustaz. Saya kalau di rumah sering dengerin orang pada nyanyi, pada main musik, pada main gitar, ganti murotal. Kenapa? Biar malakah.
Apa tujuan biar malakah? Biar nanti di kuburannya nggak digebukin sama malaikat. Biar nanti di akhiratnya nggak disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malaikat. Ketika kita melihat kita punya malakah Quran di dalam dada kita, itu nggak jadi kaum adab tuh Pak. Takut, malu. Masa saya mengadab sesuatu yang ada Qurannya? Itu Al-Quran. Apa malaikat? Dalilnya begitu. Saya tidak mungkin fa innallaha la yu'adzibu man kana fi qalbihi al-Qur'an. Allah tidak mengadab yang ada di dalam hatinya Quran. Makanya syaratnya kudu malakah atau melekat Al-Qur'annya. Kudu hafal itu Pak Ustaz. Hafal banget sih enggak. Kita kan enggak diwajibin hafal Quran 30 juz, 1 sampai 30 enggak. Tapi ada beberapa yang diperintahkan untuk dihafal. 2 ayat terakhir Al-Baqarah, 10 ayat pertama Al-Kahfi, untuk menghindari Untuk menghindari fitnah Dajjal. Cuma orang Pak, ini mohon maaf, mohon izin. Saya kan pernah ngafal Quran bersih 2 tahun. Saya sudah mencoba berbagai macam cara untuk biar Al-Qur'annya mungkin itu nempel. Biar Al-Qur'annya ini mungkin gimana caranya? Saya pernah pakai metode 40 kali. Jadi satu kaca itu Pak. Jadi kan Al-Quran itu yang paling sering digunakan oleh para penghafal Quran itu adalah Quran Bahriyah namanya. Quran pojok. Atau gampangnya Quran Madinah, cetakan Madinah. Nah, cetakan-cetakan kita Indonesia pun sekarang sudah Bahriyah, sudah Quran pojok. Jadi setiap pojok-pojok bawah itu ujung ayat. Gitu. Itu 1 juz 10 lembar. 1 lembar kan 2 kaca. 2 kaca itu halaman 1, halaman 2 gitu ya. 1 lembar, 2 kaca, 1 juz itu ada 10 lembar. Saya pernah menggunakan metode 40 Pak. Metode 40 itu gimana? 1 kaca saya baca 40 kali. 40 kali. Berarti 40 kali itu 40 kali balik 1 kaca, 1 halaman saya baca 40 kali. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan kaca pertama atau cuma 5 ayat. Kaca kedua deh. Itu saya baca 40 kali. Hafal enggak? Enggak hafal, tapi melekat. Maksudnya kalau disuruh hafal, ayo coba baca dari atas pojok kanan atas sampai pojok kiri bawah. Bisa enggak secara runut? Enggak bisa. Tapi kalau diperdengarkan, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, dilanjutin, kita tahu, oh ini habis ini, oh salah ini, bukan ini bacanya, itu tak tahu. Itu namanya melekat. Apalagi ditambah hafal juga, mungkin juga, itu luar biasa. Makanya orang-orang, anak-anak kita yang hafal Quran akan mendapat keistimewaan bisa menaruh mahkota di kepala orang tuanya nanti di akhirat. Anak-anak kita yang sudah hafal Quran, jagain. Ya, hafal Quran itu gampang Pak, gampang hafal Quran. Saya pernah, mohon maaf, mohon izin. Saya pernah 1 hari hafal Quran, nambah hafalan itu 2 lembar setengah. 5 halaman berarti kan, 2 lembar setengah gampang. Cuma habis itu jaganya susah, mampu. Jaganya susah. Masih hafal sampai sekarang? Enggak. Itu yang sulit. Ngafal Quran gampang, jaganya susah. Kenapa? Tergantung rajin apa kagaknya orang. Tergantung rajin apa enggak mau baca Qurannya. Karena para ulama ditanya nih, bagaimana cara baca, cara jaga hafalan Quran? Jawabannya 1. Tikror itu dibaca berulang-ulang. Nggak mungkin enggak, udah bodoh gitu. Nah, ini di bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Maka kita perbanyak komunikasi kita dengan Quran. Mudah-mudahan pertama orang baca Quran itu kebaikannya banyak. Sebab kata Rasulullah SAW, Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf. Alif Lam Mim itu 3 huruf. 1 hurufnya diganjar 10 khairat. 1 hurufnya diganjar 10 kebaikan. 1 huruf diganjar 10 kebaikan. Berarti sudah berapa ribu huruf yang kita baca ketika kita baca 1 juz Al-Quran. Ditambah ini adalah bulan Ramadan, bulan mudha'afah, bulan dilipat gandakannya segala kebaikan. Tadi kita sholat
ba'diyah atau sholat qobliyah itu pahalanya sama seperti sholat fardu, Pak. Pahalanya sama seperti sholat fardu. Kan kalau pahala fardu itu kan memang besar. Itulah baiknya Allah. Kita disuruh juga, dikasih upah juga, baik. Bayangin, disuruh juga, dikasih upah juga, dikasih hidup juga. Allah tuh baiknya. Besar pahalanya fardu itu. Kita melaksanakan ibadah fardu yang Allah nggak butuh tuh, pahalanya besar. Kalau di bulan Ramadan, ibadah fardu kita dilipat gandakan sampai bilangan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sholat fardu kita tadi zuhur berjamaah pula 27 derajat dikali ratusan bahkan ribuan kali lipat. Sholat qobliyah kita dan ba'diyah kita yang pahalanya juga besar seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah fardu.